Acara ini yang dimana pada hari ini kita bersama-sama akan kemudian memberikan berkaitan tentang penyuluhan dalam hal pengenalan penyelesaian sengketa yang sering kita hadapi masyarakat. Kita akan kemudian memberikan wawasan kepada Bapak Ibu sekalian yang dimana dalam hal penyelesaian sengketa kita tidak harus ke ranah hukum, tapi bisa kita selesaikan secara keluarga dalam fikih dan sosial. Dalamnya ada namanya rumah hukum dan persoalan justice untuk tidak ranah hukum. Alhamdulillah untuk acara kali ini hampir pada tamu-tamu yang berhormat agama dan Pak Kapolsek dan Pak dan Pak Adil yang termasuk tamu-tamu yang lain. Selamat datang. Untuk acara pertama maka kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk Bapak Ibu sekalian berdiri, nanti kita kemudian akan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhubungan sebentar ada acara yang diselenggarakan pada hari ini itu dapat berjalan dengan baik, dapat terserap dan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama terkait dengan masalah hukum dan masalah sengketa yang lain, baik pidana atau tidak pidana. Ya, Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa hamdihi wa ala syakirin. Ana na'im hamdani wa barikat fi mazid jawaban min yang lain ziyarah wa azim syukrani. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyati min afat wa tabiyati min hajat wa dhurriyyati min sayyi'at wa tarfa'u biha ila a'la darajat wa wilayah wa min jami'il hadhihi al-hayati wa rahmatika ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa inna nafi'a rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa bihi wa tajal fi kulli ladina rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma rabbana la tu'akhidna bima nasitu wa la tu'akhidna bil usra. Rabbana atina
والسلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, untuk pembukaan kita berikan waktu yang kesempatan kepada Bapak Ustaz berikan kata sambutan wakil dan kesempatan. Saya berdiri untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati Pak Ramil, Bapak Mayor Iwan, yang saya hormati Pak Kapolsek Gres Baru, Kapolsek Pak AKP Haryoko. Betul. Kita doakan bersama mudah-mudahan segera menjadi komisaris ya. Lagi beliau ini baru 5 hari dapat Kapolsek di Wonosobo. Masih muda, ganteng, kekatan di situ ya. Padahal belum mengenal tapi sudah proses kayak dulu. Yang lama pindah ke Malang. Serta jajarannya tentunya yang saya hormati dari Koradi, dari Dewan Sekretariat Indonesia, dan ada dari tim Polda maupun Kejaksaan yang nanti kayaknya juga mau kemari ya. Dan yang saya banggakan hadirin sekalian adalah BPN, KLBRT, BKK, Karang Taruna, bisnis segala lapisan masyarakat. Jadi memang ini bentuk dari kerinduan saya bagi ketemu di mana. Kalau ketemu di lapangan, kadang-kadang ketemu BKK, kadang ketemu ini kan segala macam. Dan kita isi juga dengan restorasi justice. Apa kok restorasi justice? Ini sebenarnya sudah lama, tapi mungkin istilahnya ada yang agak baru. Bagian itu mungkin ono istilah kekeluargaan, ono istilah penyelesaian, ya. Tapi kalau di bahasa menjuruk itu restorasi justice, gitu. Timur, turun ke timur. Dan mungkin dikenal juga dengan orang ada di beberapa di Sumbersari juga ada orang. Jadi tidak semua sengketa, tidak semua permasalahan itu nantinya harus dibawa ke pengadilan. Nah, apa dibawa ke pengadilan ya? Sumpah tidak pengadilan penuh. Dan terutama juga persoalan kalau yang kecil-kecil kan bisa kita selesaikan sendiri. Memang dalam kehidupan tidak mungkin mau tak masalah. Mau tak masalah. Tidak ada. Lahir itu sudah dengan masalah. Jadi orang lahir itu sudah dengan masalah, sudah dengan tantangan, sudah dengan solusi, sudah dengan kebahagiaan. Itu memang sekali dari Tuhan. Tapi nonton film terus ngomong ke apa sampai akhir. Yo, karena si nonton dia tuh ngomong film perang-perang tembak-tembakan. Bosan kan tuh. Tapi nek toko awal sampai akhir tembak-tembakan tuh kita main game. Jadi ada habis juga. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada beberapa persoalan-persoalan. Saya berharap sebenarnya persoalan itu bisa diselesaikan oleh warga masyarakat sendiri. Tidak perlu sampai naik ke kelurahan, kecamatan, sehingga kecamatan, kelurahan, Pak RT itu lebih memikirkan hal yang besar. Karena kita masih punya PR yang banyak yang lebih besar daripada hanya persoalan pada rumah tangga. Anak rewel yang melapor RT ya. Nah, coba ya. Engkau kalau bujurnya nggak boleh, padahal bujurnya arisan nggak boleh melapor RT, bujur kok nggak boleh. Aman bukan isu. Kemudian saya kiamat masih boleh. Tapi itu dulu deh, nggak perlu ya. Kadang kalau nanti ada persoalan-persoalan masalah tanah, masalah waris, mungkin ada KDRT, mungkin ada penganiayaan, atau mungkin pelecehan dan semuanya segala macam persoalan. Sekiranya itu tidak terlalu berdampak kepada masalah pidana, atau mungkin ada unsur pidananya tapi tidak terlalu parah, itu bisa diselesaikan. Saya pikir itu lebih baik diselesaikan. Apalagi sekarang ada restorasi justice, jadi ada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah independen yang bisa menjembatani ya, untuk penyelesaian. Sekiranya jangan tidak punya ilmu yang terkait dengan itu, apapun lah. Mungkin nanti bisa ditanyakan. Tapi yang jelas, alhamdulillah untuk wilayah Wonosobo ini secara umum
Jadi tidak usah sampai naik ke kelurahan. Boleh kalau itu persoalan sudah tidak bisa diselesaikan di tingkat RT, tingkat RW, naik ke kelurahan kecamatan. Insya Allah kalau sudah di tingkat kelurahan kecamatan bisa diselesaikan. Nah, nggak bisa diselesaikan di ujung mana ya kan? Karena memang masalah itu ada dua. Dari Muslim ada yang bisa diselesaikan, ada yang tidak bisa diselesaikan. Makanya nggak bisa dipikir. Bisa diselesaikan, yo nggak bisa dipikir kalau selesai ya. Nggak bisa diselesaikan, yo nggak bisa dipikir kalau nggak bisa selesai. Tapi insya Allah pasti ada solusi. Makanya kita belajar sama-sama belajar hukum. Mana itu yang melanggar aturan, mana yang tidak. Nah, kalau melanggar aturan ya kita ingatkan bersama-sama. Kalau ini sesuatu yang baik, bareng-bareng kita lakukan. Nanti untuk Kecamatan Wonocolo ini mudah-mudahan tiap kelurahan ada omah rembuk. Kalau memang diperlukan kecamatan ada omah rembuk, ya kecamatan kita. Tapi sebenarnya kalau kelurahan sudah ada omah rembuk, kan bagian dari kecamatan juga ini. Di kelurahan saya pikir sudah cukup. Kok pakai omah rembuk? Di kecamatan nganggur lah, kelurahan kan nganggur ya. Nanti kita bahas ya. Ini yang sudah ada omah rembuk, baru kelurahan Jember ya. Baru kelurahan Jember ya. Oh ya, Purworejo ada juga ya. Insya Allah tiap kelurahan ada lah, hanya tinggal nanti diaktifkan. Nah, nggak aktif ya berarti aman teman kita. Tidak ada masalah aman. Kayak puskesmas itu semakin sepi, mau mendengar puskesmas. Nggak berarti semakin sehat. Nggak berarti puskesmas itu semakin sukses. Sepi pak, soalnya payungnya klinik lah yang mau terakhir. Ini persoalannya sepi, soalnya payung juga pengajian kabeh lah ya. Saya kira itulah gambaran secara umum ya, teman-teman sekalian. Matur nuwun atas rawuhnya, kita bisa ketemu pada pagi hari dan mengingatkan kembali terakhir ya, jangan lupa untuk ketemu kita punya gawe besar yaitu pemilu kepala daerah yang dilaksanakan tanggal 27 November di Bali. Pokoknya saya kita ada keramat itu tanggal 27 itu Kamis malam Jumat ya, tapi Rebo Pon. Biasanya keramat itu sudah terpisah ini berubah ya. Di keramat itu Rebo Pon tanggal 27 November. Kemudian besok hari bisa keramat ya. Mari datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Agak antri ya, karena jumlah pemilih banyak, sabar dikit. Biasanya 5 menit, 10 menit agak lama. 10 menit antri, habis selesai monggo lancar. Saya kira itu Bapak Ibu, roh-roh semua warga untuk datang karena pemilu ini adalah hajatnya pemerintah, hajat kita semuanya. Kita ramaikan pemilu itu untuk supaya ramai. Saya berharap dari Kecamatan Wonocolo ini yang hadir bisa 80% lebih. Ya. Nanti TPS bisa mencapai 80% lebih. Ini yang saya berharap. Kayak dia kalau orang sing sponsor saja. Aku sih dia dirawat di terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf. Selamat menjalankan arahan ini ya. Penting misalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Muslim Haryadi Esos. Terima kasih juga kepada Pak Ali Sohib dan Alhamdulillah kemudian Pak Fausik Wonocolo. Untuk pada berikutnya setelah hari ini kita akan kemudian mengundang pemateri yang sekarang biasa pada hari ini difokus untuk tentang nomor hukum dan restoratif justice. Pemateri pertama saya mengundang Pak Dr. Sarwo Esos SKMH CPARW CPM. Mungkin bisa mungkin bisa bergantian. Ini untuk waktu sangat acara sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar ya ibu ya sama bapak. Habis sudah. Oke, biar nggak terlalu lama. Jadi saya di sini ingin menjelaskan bahwa bagaimana nanti apa itu tadi yang disebutkan restoratif justice, terus alternatif penyelesaian sengketa. Jadi kebetulan saya memperkenalkan diri, saya Didi Stansyah. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi kebetulan fokus saya di hukum perdata karena saya juga
nggak mengajar waris. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya masuk, jadi saya ingin menjelaskan karena biar nggak terlalu ilmiah bahasanya. Jadi saya mulai dari tujuan hukum dulu. Jadi Bapak Ibu, negara kita ini kan negara hukum, jadi semua itu diatur oleh hukum. Nah, dalam teori itu ada 3 tujuan hukum itu. Ada keadilan, ada kemanfaatan, dan ada kepastian. Maksudnya gimana itu? Nah, yang keadilan itu, jadi hukum itu tujuannya untuk mencari keadilan. Nah, pertanyaannya keadilan itu seperti apa? Apakah sama-sama harus dibagi rata? Oke, begitu. Jadi keadilan itu bukan dibagi rata, ya, tapi sesuai dengan porsinya. Jadi nggak semua itu dibagi rata. Misalkan Bapak Ibu ngasih sangu ke anak-anak, ya, misalkan ada yang anak SMA sama anak yang SMP. Nah, ketika dibagi rata 50 ribuan sangunya, apakah adil? Enggak kan? Nah, itu maksud dari keadilan itu ya sesuai dengan porsinya. Nah, itu yang dimaksud dengan keadilan. Terus kemanfaatan. Nah, diciptakannya undang-undang, diciptakannya peraturan itu untuk manfaat dari masyarakat. Jadi hukum itu memang memaksa kita untuk agar bermanfaat untuk masyarakat. Jadi gak semua itu diasal ya. Membuat undang-undang itu perlu kerja keras dan pemikiran yang sangat matang. Jadi gak ngasal membuat aturan. Jadi ya bukan untuk dirinya sendiri, tapi manfaatnya untuk keseluruhan, ya kan? Terus ada kepastian. Nah, ini juga penting ya. Jadi hukum itu untuk mencari kepastian. Misalkan Bapak Ibu sekarang tinggalnya di rumahnya statusnya apa? Betul? Pesan. Nah itu yang dimaksud dengan kepastian yaitu. Jadi bagaimana hukum itu mengatur agar formasi A ini bentuknya statusnya SHM. Nah, ketika nanti ada problematika, ada sengketa, maka bisa menunjukkan sertifikatnya. Nah, itu bentuk kepastian karena kalau memang bisa menunjukkan sertifikatnya, maka ada kepastian hukumnya. Bahkan BPN negara pun tidak bisa cawe-cawe kalau sudah punya sertifikat yang ada bukti. Lanjut. Nah, ini aturan dasar kita yang di Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 28. Jadi semua orang itu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil. Jadi semua itu sama. Jadi Bapak Ibu gak usah takut ketika misalkan berhadapan dengan rekor. Jadi Bapak Ibu gak usah takut karena kalau misalkan Bapak Ibu misalkan ini contohnya contoh anak yang paling sering kita lihat bahwa Bapak Ibu anaknya SHM, ternyata di data Pemkot itu ada secuil tanah dari Pemkot. Nah, itu bisa dilakukan atau proses kalau misalkan perlu adanya proses hukum, maka ya bisa dilakukan, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita berbicara itu melakukannya melalui mediasi. Jadi nggak selalu semuanya itu menuju ke pengadilan, karena kalau ke pengadilan itu Bapak Ibu biayanya itu bisa banyak ya. Belum nyewa pengacara, belum nanti biaya perkaranya pasti ada. Nah, itu nanti prosesnya juga lama kalau kita masuk ke pengadilan. Selanjutnya, nah saya masuk ke kalau sengketa sudah tahu ya
kalau Bapak Ibu ya. Jadi sengketa itu konflik yang dilakukan oleh dua orang, karena tidak mungkin kalau konflik itu dilakukan oleh satu orang. Kalau satu orang berarti orang gila biasanya. Oke, next. Nah, ini saya kasih contoh bentar ya. Jadi ada dalam undang-undang administrasi, ini saja dulu. Ini nanti contohnya terkait perjanjian. Nah, masuk ke topiknya alternatif penyelesaian sengketa ya, APS. Ini yang ada yang pertama cepat dan efisien. Jadi Bapak Ibu kalau ada persoalan atau konflik dengan tetangga atau keluarga ya, itu seenggaknya itu dilakukan secara musyawarah ya, atau mediasi kalau dalam hukumnya. Itu prosesnya cepat, jadi nggak perlu harus daftar ke pengadilan, mengajukan gugatan, itu kan prosesnya masih lama. Apalagi kalau sampai nyewa penasihat hukum. Ini bukan saya memotong rezeki orang ya, tapi proses hukum itu Bapak Ibu kalau pernah masuk ya, itu pasti prosesnya akan lama dan kemungkinan itu bisa menang atau kalah kalau di pengadilan. Nah, kalau di APS itu kita tidak mencari menang atau kalah, tapi mencari solusi ya, jalan tengah. Nanti akan dijelaskan terkait itu ya. Terus ya, biaya lebih terjangkau. Jadi kalau yang melalui proses APS ini biayanya tidak terlalu besar. Kadang mungkin ada yang gratis bahkan ya. Terus lebih fleksibel. Nah ini juga karena tidak perlu datang ke pengadilan, jadi bahkan ada proses-proses yang nggak seribet yang ada di pengadilan kan, melalui proses pemohon ya. Terus nanti ada proses-proses lain ya. Terus nah ini menjaga hubungan. Nah kalau dalam bersengketa biasanya, apalagi kalau misalkan sengketanya itu terkait waris, nah ini yang paling problem biasanya. Kalau waris ini biasanya sesama saudara biasanya gontok-gontokan, rebutan. Nah ini fungsinya APS itu menjaga hubungan, jadi tidak ada permusuhan di antara kita. Terus ada ya meringankan beban pengadilan. Jadi kalau ini yang saya maksud tadi ya, cepat dan efisien. Di pengadilan Bapak Ibu itu kasusnya banyak. Jadi nggak ngurusin Bapak Ibu aja. Ya. Jadi beban pengadilan pun lebih ringan. Ya. Meskipun kemarin ya, gaji hakim tidak dinaikkan, nah itu tidak lagi ya. Terus nah dalam metode alternatif penyelesaian sengketa itu ada beberapa ya. Ini yang sering kita lihat, ada mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi. Nah, yang sering akan nanti kita bicarakan itu adalah terkait mediasi ya, atau arbitrase. Nah, terus masalah apa aja nantinya dapat dilakukan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa. Nah, itu juga termasuk pidana, perdata, bahkan tata usaha juga bisa ya nantinya. Nah ini contoh-contoh sengketa yang sering diselesaikan melalui APS ya. Nah biasanya APS itu ya, ada bisnis, persoalan keluarga ya. Kalau keluarga biasanya masalah asuh anak, pembagian harta. Nah terus ada juga ya, upah. Nah ini biasanya Bapak Ibu yang kerja di korporasi atau perusahaan-perusahaan besar kan, biasanya terkait upah. Hanya buruh-buruh itu biasanya melakukan kenaikan upah.
itu bisa dilakukan dengan mediasi apabila ada konflik antara perusahaan dan karyawannya. Terus ada PHK ya. Terus yang paling sering kalau di Surabaya itu, kalau Bapak Ibu sering lihat TikToknya Pak Armuji ya, itu kan sering menyelesaikan ya, dia buka forum untuk ya sengketa-sengketa terkait tanah ya, atau keluar-keluar dari masyarakat di Surabaya. Oke, itu saja ya Bapak Ibu, nanti mungkin bisa kita berbincang-bincang ya. Nanti banyak ya materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang di depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengembangkan tentang mediasi dan apresiasi khususnya di Jawa Timur, bagaimana keilmuan apa yang beliau dosen ya, kalau saya dalam hal apa yang disampaikan ya, apa yang fakta dan keilmuan berkaitan dengan hal. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Andi Susektio, Desa, IMH, CPLB, CPLB. Beliau akan memaparkan tentang masalah pemarbuh, termasuk khususnya mediator. Di dalam hal ini, ketika masalah nanti ada mediatornya. Kalau ada mediator menengah, bisa mediator itu adalah pihak dalam hal perwakilan perusahaan, perwakilan kecamatan, atau orang yang ditunjuk bersifatnya negara. Nah, nanti kemudian apa yang sepertinya saya dipaparkan oleh Pak Susektio, beliau akan memberikan penjelasan lebih detail tentang mediator. Silakan Pak Susektio. Terima kasih kepada pihak makro ya, sebagai moderator juga MC di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena nampaknya kita juga berdiri juga dan berdiri juga. Jadi bisa dimulai di yang utama. Jadi terkait dengan Bapak dan Ibu bisa datang ke sini. Kami dari Dewan Sekian Indonesia dalam hal ini kita sudah disampaikan di awal bahwa ada sengketa yang mungkin akan banyak ditemui ya, dan mungkin juga sudah lama kita mengenal tentang marbuh ya, karena memang marbuh ini juga sudah diinisiasi sejak awal. Kalau kita lihat dari kearifan lokal, sebenarnya sudah ada dalam sila keempat tentang pakat ya, dan mungkin juga sudah dimulai dari kepala daerah, dari yang tingkat bawah, mungkin dari Pak Lurah yang juga banyak yang ada di sini, dan Bu Lurah. Dan dalam hal ini kita ini sekarang akan menerangkan tentang adanya mediator ya. Jadi di dalam Perma 1 tahun 2016 memang di dalam sebuah aktivitas mendamaikan yang disebut mediasi, dan di dalam mediasi itu biasanya di dalam perdata. Nah, kalau di dalam pidana mediasi disebut namanya restoratif justice. Nah, memang pada awalnya dari sejarah itu sifatnya tidak ada yang mendorong, tapi sejak kemarin pandemi yang itu force majeure semua terjadi di dunia, maka hampir dari semua stakeholder kemudian mendorong terkait dengan adanya restoratif justice maupun mediasi. Next. Nah, di pengadilan sendiri itu pada saat di awal pada waktu terjadinya adanya gugatan, mungkin adanya gugatan itu berarti orang itu sudah merasa bahwa saya harus minta putus, ya kan? Itu akan ada kewajiban dari hakim yang sesuai dengan RPG dan kaidah, maka harus melalui adanya suatu mediasi terlebih dahulu. Maka disebut namanya mediasi litigasi, mediasi yang masuk di dalam pengadilan. Nah, di sini kita akan memaksimalkan adanya mediasi non litigasi, yaitu mediasi yang belum masuk pada saat awal di pengadilan.
tentunya kalau sudah ngomong tentang masuk ke pengadilan berarti sudah keluar biaya. Nah disitulah nantinya ada psikologi yang menyatakan psikologi gengsi, psikologi sudah ngomong untung dan rugi karena sudah mengeluarkan biaya. Nah akhirnya potensi untuk mereka mempertimbangkan adanya perdamaian sebenarnya tutup karena adanya kedua potensi itu karena ini tidak dan tidak. Next. Nah, di dalam mediasi tentu ada landasan hukumnya yaitu Perma nomor 1 tahun 2008 dan Perma nomor 1 tahun 2016. Perlu diketahui bahwa di pengadilan sendiri Bapak dan Ibu ya, yang namanya hakim itu juga bisa jadi mediator. Tapi ada juga namanya mediator non hakim. Jadi mediator ada dua, mediator dari hakim dan mediator dari non hakim. Bedanya, hakim sendiri kadang-kadang memang tugasnya adalah menjustifikasi, memutuskan. Tapi hakim belum tentu memiliki sertifikasi dari Mahkamah Agung untuk menjadi mediator. Ketika kita dari Dewan Sengketa Indonesia pernah ke Mahkamah Agung, memang kita baru tahu bahwa setiap tahun sekali seluruh hakim di Indonesia itu hanya berjumlah sekitar 50 orang yang dipanggil secara dinas untuk melakukan suatu diklat mediator tersertifikasi, ya kan? Nah, sehingga bisa diketahui bahwa seluruh hakim di Indonesia itu betul-betul memiliki sertifikasi mediator. Nah, kemudian muncullah yang dinamakan mediator non hakim yang tersertifikasi Mahkamah Agung. Artinya mereka melalui pelatihan langsung di bawah Mahkamah Agung, memiliki kiat dan memiliki keilmuan yang diajarkan oleh Mahkamah Agung tentang hal tersebut. Nah, jadi ini bedanya. Nah, kemudian bedanya yang lain, kalau hakim biasanya itu punya tugas yang agak banyak karena memang dia sebagai pengadilan hukum, tapi juga merangkap Bapak dan Ibu, merangkap sebagai pengadilan hukum industrial, merangkap sebagai hakim pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi, dan juga sebagai hakim di pengadilan niaga terkait dengan masalah mereka. Jadi waktunya itu luar biasa. Nah, perlu diketahui dalam negosiasi tentunya itu ada 3 hal memang. Waktu yang cukup banyak. Yang kedua, informasi yang cukup. Baru yang ketiga adalah bisa mengetahui kekuatan masing-masing pihak. Mungkin Pak Lurah maupun Bu Lurah yang di sini hadir di sini sudah memiliki kompetensi dalam hal praktek itu karena mereka juga sudah menginvestasikan waktu yang cukup, ya kan? Dan mungkin mediasi itu akan bisa ditempuh dalam waktu yang sedikit, tidak pasti harus ada investasi cukup. Karena apa? Karena harus ada informasi yang cukup pula untuk mengetahui keadaan A dan B, dan kemudian baru mengetahui kekuatan mana A dan B yang bisa dikompromikan. Next. Kemudian di pengadilan juga, makanya kalau misalkan kita diberikan oleh hakim pertanyaan, apakah memiliki mediator non hakim? Maka di sini Bapak dan Ibu bisa memilih mediator dari kami. Kami dari Dewan Sengketa Indonesia itu juga menggunakan pengabdian yaitu melakukan mediator non hakim secara hukum. Nah, untuk acara ini kami akan membagikan ya seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada standing banner daftar mediator Gubernur Surabaya, di mana nantinya akan kami berikan kepada Bapak Lurah maupun Ibu Lurah ya, yang di bawah Kecamatan Wonocolo, di mana nantinya memang kami tahu bahwa posisi dari Pak Lurah maupun Ibu Lurah itu kadang-kadang bisa untuk melakukan itu karena memang secara pengalaman Bapak dan Ibu juga memang memiliki pengalaman yang cukup. Nah, jika pada saat nantinya mungkin kadang-kadang banyak orang ya untuk mengikat suatu kesepakatan, kadang-kadang orang itu sepakat sekarang, tapi bisa dalam waktu 2 atau 3 hari itu bisa berbeda. Karena apa? Karena posisinya
di rumah lembut. Nantinya juga kami akan konsultasikan kepada pihak Pak Lurah maupun Bu Lurah yang meminta bantuan kepada kami. Nanti langsung juga kami akan sowan ke kelurahan, di mana nantinya posisi rumah lembut itu yang namanya rumah, ya kita tahu bahwa rumah itu kan pasti ada organ penghuninya. Tetapi yang terjadi memang kita sifatnya melengkapi, Pak. Artinya kita itu kalau dari kelurahan ke Pak Lurah dan dari warga yang ingin supaya terjadi perdamaian dengan waktu yang cukup singkat, supaya tidak ada perubahan terhadap kesepakatan, maka kami sifatnya adalah memperkuat dari peran serta lurah yang sudah jalan mulai sekarang. Oke, next. Sebenarnya mediator ini adalah yang tadi saya sebutkan pro bono. Apa bedanya pro bono sama pro deo? Istilah itu hampir sama. Kalau pro bono dan pro deo, bedanya kalau pro bono adalah gratis dari pelaksana yang melakukannya. Tapi kalau pro deo adalah gratis, di mana nantinya pelaksana akan mendapatkan dana dari negara. Maka ketika Bapak dan Ibu bertanya apa bedanya Umar Rembuk, isi Umar Rembuk dengan isi Pos Bagum yang ada di kelurahan. Jadi kalau misalnya Pos Bagum itu kita ngomongin tentang normatif, ya. Normatif nanti diketahui berarti hal-halnya seperti ini. Itu sifatnya nanti akan ada siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau kita ngomong mediasi, kita sudah lepas daripada substansi itu. Jadi nantinya tidak ada yang menang dan kalah, dua-duanya diupayakan bisa mendapatkan sama-sama win-win solution. Next. Batas waktu. Nah, ini tadi saya ngomong tentang masalah waktu. Makanya kalau kita ngomong tentang masalah mediasi, tentunya adalah tidak terbatas. Karena apa? Kita ngomong kadang sulitnya suatu kesepakatan, kesulitan adanya suatu perdamaian itu bisa juga dari sulit atau tidak sulitnya suatu perkara, atau juga bisa dari sulit atau tidak sulitnya dari suatu karakternya orang yang melakukan kasus tersebut. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kasusnya gampang, tapi karakternya memang sulit, nah ini jadi lama. Tapi bisa juga kebalikan. Sebenarnya kasusnya sulit, tapi karakternya mudah, sehingga bisa mudah untuk diupayakan perdamaian. Sehingga batas waktu di dalam mediator itu kalau di dalam pasal 2016, kalau di dalam pengadilan itu sebenarnya 40 hari tambah 20 hari jadi 60 hari atau 2 bulan. Jadi intinya kalau di luar pengadilan itu juga bisa lama, lebih lama tidak apa-apa. Yang penting hasilnya. Tapi kalau nanti kita upayakan yang terbaik, ya tentunya berkoordinasi dengan kelurahan, ya kan, tentang kasih tahunya bagaimana karakter dari warga tersebut, ya kan, dan itu nanti akan menjadi bahan dalam suatu penyelesaian sengketa. Baik, next. Ya, jadi apa nanti perlu ketahui nanti di data mediator Gubernur Surabaya, di mana nanti data ini akan kami perbarui terus, di mana nantinya mediator menghakim yang menjadi mediator menghakim di Pengadilan Negeri Surabaya, Gresik, Sidoarjo bisa Bapak unjuk secara gratis pro bono. Ya, dalam hati posisi ini pun juga akan melengkapi dari pihak kelurahan. Kalau misalkan memang dalam hal mungkin masalah proses perdamaian, kemudian perlu ada namanya pengikatan. Pengikatan itu kan berarti menggunakan bahasa hukum supaya bisa mengunci para pihak supaya tidak beralih dari kesepakatan awal. Baik. Next. Nah, jadi nantinya kita ini nanti akan lebih fokus pada kesepakatan, karena nanti kesepakatan itu akan menentukan para
pihak melaksanakan kewajibannya. Memang dalam kesepakatan itu lebih banyak ngomongin tentang kewajiban. Kenapa? Kalau hak dan kewajiban itu disebutkan semuanya, itu akan tumpang tindih. Tapi kalau misalkan hanya kewajiban para pihak, otomatis akan menjadi hak bagi sebaliknya. Baik, next. Baik, terima kasih. Maka mungkin kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan bisa ditanyakan oleh pihak panitia. Karena nanti kami juga ada berkoordinasi dengan pihak kelurahan terkait dengan adanya sosialisasi terkait dengan lebih melengkapi proses Muara Bumi yang sudah berjalan saat ini. Terima kasih. Waktu dan saya kembalikan kepada pihak moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kemauan beliau sebagai mediator. Ini daftar mediator pun dan kalau PS dibantu ada hubungan. Dalam ini Dewan Sekretariat di Indonesia menyediakan daftar mediator berhubungan bisa dilakukan di Kelurahan dan Kecamatan. Alhamdulillah. Berikutnya untuk pemaparan berikutnya ini yang tidak kalah penting apa yang dibawakan oleh Pak Dr. Sasso Sarwo Sito dan beliau sebagai Kapolda Polda Jawa Timur akan memaparkan tentang restoratif justice. Mungkin ada beberapa hal juga beliau akan menyampaikan tentang persiapan pemilu kada ya. Apa yang akan disampaikan. Waktu dan kesempatan saya serahkan kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nggih Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Ya, materi silakan. Pertama terkait itu aja pemilu dulu. Pemilu yang gambar. Bukan yang tahapan itu. Yang satu lembaga. Bukan bahasa saya. Yang pertama dan yang paling utama adalah sepatutnya kita bersyukur kita diberikan kesehatan, kesempatan, anugerah sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Omarbu dan rumah dan restoratif justice. Di dalam penyelesaian perkara ada dua rekan-rekan, yaitu terkait dengan litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah melalui pengadilan, non litigasi adalah tidak melalui pengadilan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sarwo Wasito, jabatan sehari-hari saya bekerja sebagai anggota Polri di Polda Jatim dengan pangkat AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, berdinas di bagian intelijen. Ya, khususnya intelijen yaitu dalam hal sekarang mengenai dengan pemilu kada, salah satu ujung tombak yang ada di dalam kepolisian yaitu intelijen.
Kebetulan kalau kita bicara terkait dengan tahapan pemilu kada, besok itu ada tahapan yang namanya debat kedua. Debat kedua akan dilaksanakan di Grand City. Konteksnya kami bicara pilgub, pilgub di Grand City pada pukul 19.30. Yang konon paslonnya adalah cewek semua, bapak-bapaknya kayaknya kurang gergi. Nah, jadi nomor urut 1 Bu Lulu, nomor urut 2 tetangga kita, nomor urut 3 Bu Risma. Betul sekali. Besok dilaksanakan debat yang kedua. Debat pertama telah dilaksanakan pada tanggal 25 bertempat di Graha Unesa. Nah, tahap kedua nanti besok malam dilaksanakan di Grand City Surabaya. Next. Tidak bisa disangkan, Pak? Iya, turun kan? Apa kepanjangan ya? Ya, naik terus. Ya. Jadi saat ini memasuki tahap kampanye. Jadi tahap kampanye selama 60 hari sampai dengan 23 November. Nanti panjenengan akan melakukan coblosan bahasa Jawanya pada tanggal. Lah ibu-ibunya lebih pintar daripada bapak-bapaknya kayaknya. Suaranya yang terdengar hanya ibu-ibu, karena calonnya adalah ibu, ya. Terkait dengan pemilu kada, yaitu tentunya tidak luput dari yang namanya kerawanan-kerawanan. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Panwascam hoax. Ada yang nyebut hoax, ada yang nyebut hoax. Berita-berita yang berseliweran yang tidak betul. Nah, perlu diklarifikasi kebenarannya. Yang kedua adalah ada yang coblosan bukan pada pemilihnya. Biasanya terjadi atau kadang-kadang di daerah Blok M. Kalau daerah Surabaya sini khususnya Wonocolo sepertinya aman, tidak ada. Nah, kalau di Blok M itu lihat di YouTube ya, coblosi semua, padahal dia bukan namanya yang sesuai dengan pemilih. Itu kita terkait dengan pemilihan umum. Nah, sekarang saya akan bicara terkait dengan restoratif. Sebentar saja, nanti bisa ditanyakan, kita diskusi. Sebelumnya yang terhormat kepada Ketua DSI Pak Anton dan Mas Dedi Sansa. Jadi kami juga sehari-hari sebagai dosen, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kami mengajar di tingkat 4 di Universitas Sunan Giri, Unsuri, di Universitas Umaha, Ma'aruf Hasim Latif, dan mengajar di Universitas Wisnu Ardana Malang. Jadi kami sehari-hari profesi sebagai polisi dan dosen. Itu. Next. Jadi keadilan restoratif adalah merupakan, disebutkan oleh Pak Dedi, adalah sesuai dengan teorinya Gustav Frankfurt. Teori hukum itu penyelesaiannya harus adil, bermanfaat, dan adanya kepastian hukum. Intinya di situ. Jadi hukum hampir seluruh dunia masih mengedepankan 3 itu. Nah, dan restoratif adalah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Karena yang pertama ada di dalam Undang-Undang 45 ayat 1 pasal 1 ayat 3 yang disampaikan beliau, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu di dalam KUHP disebutkan asas legalitas, asas kepastian hukum. Tidak ada seorang yang dapat dihukum tanpa aturan hukum yang telah berlaku atau yang telah diundangkan. Intinya itu. Implementasinya yaitu di dalam restoratif. Ini penyelesaian secara pidana, ada penyelesaian perdata yang
tidak mencari kenakalan, meminimalisir kriminalitas, mengutamakan dialog, penyelesaian semaksimal mungkin di luar pengadilan, non litigasi, dan dijadikan objek terutama untuk tipiring. Tipiring adalah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak boleh lebih dari 3 bulan. Contohnya penghinaan ringan, penganiayaan ringan, mengganggu ketertiban umum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pidana merupakan jalan yang paling terakhir. Next. Model penyelesaian dengan mengidentifikasi melibatkan semua pihak. Nanti akan kami jelaskan. Dalam penyelesaian restoratif melibatkan pelaku, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, dari pihak korban, dari pihak pelaku, tokoh agama. Kalau di Madura Blok M namanya tokoh preman juga diundang, dengan tujuan jika diselesaikan tidak akan muncul kemudian dari permasalahan tersebut atau adanya gugatan yang kedua. Next. Nah, ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas polisi ada 3, yaitu memelihara Kamtibmas, apalagi mencegah kejahatan penindakan hukum. Sedangkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya tindak pidana itu apa, Bapak-bapak? Pencurian, penjabretan, ada lagi? Pemerkosaan. Teman saya apakah sudah pernah, Bu? Dan lain sebagainya yang tercantum di dalam KUHP. Kalau KUHP itu sifatnya pidana yang bersifat umum. Ada lagi pidana yang bersifat khusus. Apa? Korupsi, tindak pidana terorisme, trafficking, TPPO, undang-undang perlindungan anak, dan lain sebagainya. Next. Kami singkat-singkat juga. Paling lama 7 menit. Ya. Penyelenggaraan yaitu ada fungsi Bimas dan fungsi sama Kak Bimas, yaitu Babin Kamtibmas ya. Bapak tadi itu Babin Kamtibmas. Bapak yang nongkrong di sana tadi itu namanya Babin Kamtibmas. Apakah beliau bisa menyelesaikan? Bisa. Contohnya ada orang ngambil tabung gas, mencuri tabung gas. Nah, apabila di proses hukum, maka biaya proses hukumnya tinggi. Dan yang kedua, apabila diputus 6 bulan, maka biaya makannya dia di dalam tahanan jauh lebih besar daripada kerugian atau harga tabung gas. Karena di dalam lapas itu satu orang setiap hari menghabiskan kurang lebih 30.000. Kalau ditahan selama 6 bulan saja, 6 bulan kali 30, 180 hari kali 30 sudah berapa? Padahal harga tabung gas hanya 175, kurang lebih itu. Sehingga pemerintah juga mengambil langkah, yang mana langkah ini sesuai dengan Pancasila, yaitu musyawarah mencapai mufakat itu. Sehingga fungsi Bimas juga diperbolehkan melakukan penyelesaian secara restoratif. Artinya kenapa Bimas? Karena belum muncul yang namanya laporan polisi. Kalau sudah muncul yang namanya laporan polisi, maka yang nangani adalah reserse. Itu sudah memasuki tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, next. Nanti untuk menuju ke penyelesaian perkara secara restoratif, tentunya ada syarat-syaratnya. Tidak begitu saja langsung selesai. Jadi ada administrasinya.
Nanti saya jelaskan, yaitu meliputi persyaratan material dan persyaratan formil. Next. Persyaratan material yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Misalnya anak tersebut sudah sering membuat monas di situ, sehingga pada saat dilaksanakan gelar perkara restoratif diundanglah sebagian tokoh-tokoh yang ada di situ, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, juga dari aparat setempat. Apakah ini kesehariannya bagaimana? Kalau dia sering membuat keresahan, keonaran, kemungkinan tidak disetujui untuk dilaksanakan penyelesaian restoratif. Yang kedua, tidak berdampak sosial. Yang ketiga, tidak memecah belah bangsa. Yang keempat, radikalisme dan separatisme. Yang kelima, pemulangan tindak pidana atau residivis. Artinya apabila seseorang pernah melakukan tindak pidana dalam hal yang sama, misalnya dia pernah mencuri lagi, tidak bisa diselesaikan secara restoratif. Artinya ini tetap harus maju ke pengadilan. Yang berikutnya adalah tindak pidana terorisme, keamanan negara, dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain, artinya pembunuhan. Nah, kebetulan bidang kami sehari-hari adalah bagian teroris. Dari teroris kami bicara sedikit. Teroris di Jawa Timur ini ex-napiter ada sebanyak 178. Ex-napiter mantan teroris di Jawa Timur ada sekitar 178. Sedangkan yang saat ini ditahan di lapas yang ada di Jawa Timur ada 56. Gitu. Bagaimana? Mungkin Bapak Ibu menanyakan, kok Pak sekarang akhir-akhir ini aman tak? Itu ada beberapa langkah yang dilakukan oleh dalam hal ini Polri, dalam hal ini ada Densus 88 yang menangani, ada BNPT, ada dari BIN dan Badan Intelijen Negara Daerah, dan ada Bagas Pamkot. Alhamdulillah akhir-akhir ini aman dari teroris. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang ngebom-ngebom atau membuat neror diri kita sekitar kita. Amin. Next. Nah, persyaratan formilnya yaitu misalnya saya ngambil akuannya ibu ini, ya kan ibu ini berarti ini kalau saya bilang dirugikan ya. Nah, artinya kalau dirugikan, saya pertama harus mengganti biaya ini. Oh iya itu saya ganti. Yang kedua, kita berdua membuat surat perdamaian, artinya damai. Kita tidak menuntut lagi, gitu ya, damai dan kita tidak menuntut lagi. Disitulah setelah mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya, dan mengganti kerusakan, dan salah satunya ini saya analogikan adalah akuan. Sepakat, maka suratnya dikirim kepada, kalau di tingkat Polres, Polsek, namanya Kapolres. Kalau di tingkat Polda, ditujukan kepada Bapak Kapolda atau Direktur Reserse Kriminal Umum. Next. Bagaimana dengan yang undang-undang ITE? Nah, yang undang-undang ITE artinya berarti harus menghapus. Dan yang kedua harus ada persetujuan tadi. Yang ketiga kesepakatan perdamaian. Bagaimana dengan narkoba? Kalau narkoba harus dia statusnya pemakai. Kedua tidak pernah terlibat pidana yang sama. Yang ketiga urinnya positif tapi tidak ditemukan barang bukti ada padanya. Bagaimana kalau dengan lalu lintas? Lalu lintas misalnya yang ditabrak peleknya, sehingga kita ganti perbaikan yang penting ada kesepakatan kedua belah pihak. Next. Nah ini persyaratannya untuk yang narkoba. Next. Ini yang untuk kecelakaan lalu lintas, mengemudikan kendaraan hanya kerugian materi dan korbannya ringan atau hanya luka. Yang berikutnya karena kelalaiannya. Apa kelalaiannya? Itu tidak disengaja. Kadang kan ada orang yang dengan sengaja menabrak. Nah kalau dengan sengaja berarti dia adalah
tidak diperkenankan. Next. Sudah. Oh, penyelesaian atau pengaduan. Lanjut. Next. Ini yang penyelesaian piring tadi yang sudah kami sampaikan. Next. Adanya permohonan dengan mengundang pihak-pihak yang berkonflik, contohnya dari korban, keluarga korban, juga tokoh-tokoh masyarakat, memfasilitasi, membuat laporan, mencatat buku register. Next. Next. Nah, ini masalah administrasi yang ditutup, yang membuat adalah dari pihak kepolisian. Next. Setelah penghentian penyidikan. Next. Selanjutnya dilakukan gelar perkara khusus dengan diundang beberapa pihak seperti kami sampaikan, terus divideokan bahwa ini sudah damai, tidak ada masalah dengan mengganti rugi, salaman, clear, maka dibuatlah berita acara gelar perkara penyelesaian restorasi sehingga kedua belah pihak menjadi damai. Dan yang penting diketahui, lapas di Indonesia adalah rata-rata kelebihan 300% saat ini. Yang isinya harusnya 100, sekarang diisi 300, jadi over kapasitas hampir di semua lapas di Indonesia. Next. Bagaimana kalau upaya paksa? Misalnya pada saat itu pernah ditahan, pernah disita, maka akan dikeluarkan dari tahanan, maka yang disita akan dikembalikan. Next. Tentunya hal ini ada pengawasan dari pimpinan kita di Mabes, yaitu ada Kabakam, ada Dir Binmas, ada Dir Samapta maupun Kapolres. Berikut juga pengawasan yang dilakukan melibatkan dari divisi Propam Polri dan di tingkat Polda namanya Bid Propam. Next. Cukup. Sementara itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami sampaikan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Teruskan. Burung nuri terbang tinggi. Terima kasih, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak AKBP Sarwo atas pemaparan tentang restoratif justice. Tiba-tiba pada kali ini untuk Bapak dan Ibu kita sesi tanya jawab atau kita sharing. Mohon Bapak Ibu sekalian yang ada yang kita bisa diskusikan, bertanya, termasuk apa yang telah dipaparkan oleh Bapak-Bapak sekalian. Silakan Bapak Ibu mohon silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Butika dari tim penggerak PKK Kecamatan Wonocolo, Pokja 1. Bapak-bapak peradi yang ada di depan, seringkali ada kasus di masyarakat itu salah tangkap. Gak apa-apa ya, tanya seperti ini ya. Kita ingin tahu segi hukumnya aja dan salah tangkap yang dimana korban itu sudah ditangkap, sudah diproses pengadilan, proses semuanya, yang akhirnya baru diketahui terjadi salah tangkap. Padahal korban itu tadi jelas tidak melakukan, tidak punya kesalahan, tetapi sudah terlanjur menerima sanksi-sanksi hukuman-hukuman baik moral maupun fisik begitu. Nah, sejauh mana langkah-langkah ahli hukum di Indonesia ini
Padahal tujuan hukum itu tadi kan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dan seringkali yang menjadi korban hukum seperti itu adalah orang yang tidak punya, alias orang golongan lemah semuanya, lemah ekonomi, lemah pengetahuan dan lain-lain. Ini bagaimana supaya kita ingin tahu aja bagaimana sejauh mana sih ahli hukum Indonesia itu untuk memperjuangkan hukum itu benar-benar adil. Itu saja pertama yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKK Solo ya. Silakan ada yang bertanya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu belakang, ya silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eka Susrawati, Ketua PLH Edinonan Kelurahan Simalunkerto. Saya matur Bapak, saya mohon agar supaya kalau bisa di setiap kelurahan atau kecamatan ada lembaga bantuan hukum untuk warga yang notabene seperti itu. Jadi yang sewu, kalau masyarakat kecil itu untuk mantul kan pakai dana Bapak. Nah itu dana itu poin tidak punya seperti itu. Jadi ya cuman huralah mantul. Jadi saya mohon kalau bisa di setiap kelurahan ataupun kecamatan ada lembaga bantuan hukum untuk warga gratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Oh iya Bapak. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka, RT 04/09 Purwodadi. Saya cuma mau bertanya terkait apabila ada kejadian pencurian seperti contohnya tadi tabung LPG dengan seharga 175, lebih baik tidak dipidanakan karena ongkos dari makan di dalam penjara itu lebih mahal daripada harga LPG. Yang saya tanyakan, bagaimana cara memberikan efek jerah kepada si pencuri tersebut agar tidak mengulangi pencurian tersebut. Terima kasih. Karena kalau tidak diberi efek jerah, ditakutkan akan kembali seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ini ada 3 pertanyaan. Ini masing-masing baik Pak Anandi Susutyo, ini bisa menanggapi ya. Kita dulu tadi Pak Sekarang. Jadi nanti saya akan yang pertama untuk yang pertanyaan kedua ya, yang bunyi Sinowati terkait dengan LBH ya. Jadi begini Bu, bisa saya remind tadi, saya refresh bahwa nanti itu ada namanya 2 bantuan hukum itu ada pro dan pro deo. Jadi kalau nanti mediator tadi adalah pro bono, berarti mediator ini gratis dari diri pribadi. Posisinya dia yang sebagai pelaksana. Nah, kalau LBH itu ada 2 memang juga, LBH pro bono dan LBH pro deo. Dimana kalau pro deo berarti dia gratis, tetapi dia tuh ngecas ke negara, dimana nanti melalui SKTN, surat keterangan tidak mampu yang dia dapat dari orang tersebut, maka nanti akan dicaskan kepada negara. Nah, mungkin nanti
kita juga akan bantu. Kalau memang nanti di situ tidak ada prodeo, ada LBH tapi yang berbulu, mungkin bisa jadi alternatif. Memang di situ harus ada dua, prodeo dan berbulu. Nah, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan yang lain karena saya serahkan kepada narasumber yang lain. Jadi begitu ya, Bu Ika. Oke, nanti itu jawabannya. Kalau memang nanti kami nanti kan ada koordinasi ke kelurahan. Nanti kita akan lihat dari lapangannya bagaimana. Kalau kami memang dari mediator berbulu, tapi nanti kalau memang di situ perlu ada LBH yang sifatnya berbulu. Kalau berbulu itu memang langsung dia gratis dari diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Nabi Susi. Silakan Pak Jadi memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dan yang mungkin berkaitan tentang masalah akademik versi dari akademisi gimana? Silakan. Terima kasih. Jadi saya akan menanggapi terkait itu ya, terkait salah tangkap. Jadi seperti yang dijelaskan yang tadi ya, terkait asas legalitas. Jadi ini saya coba memakai bahasa yang sederhana. Jadi kalau di dalam hukum pidana itu kan ada asas legalitas. Nah, asas legalitas itu apa? Asas legalitas itu orang itu tidak dapat dihukum kecuali ada aturan yang mengaturnya. Makanya ketika proses dalam pidana itu sangat panjang di peradilan. Ada melalui proses penyidikan, penyelidikan. Makanya status dari pelaku itu adalah tersangka. Nah, di dalam hukum itu ada beberapa label yang disematkan pada orang-orang yang pelaku tidak pidana. Nah, proses yang pertama itu adalah tersangka. Nah, tersangka itu masih mereka dianggap itu belum sepenuhnya salah. Nah, itu melalui penyelidikan, penyidikan, pengumpulan bukti. Nah, di situ terus setelah misalkan tersangka ini sudah cukup bukti karena sudah terbukti salah di pengadilan, maka masuk ke terdakwa. Nah, terdakwa ini sudah pasti salah karena sudah muncul surat dakwaan. Nanti ada lagi vonis. Nah, vonis itu sudah ada penetapan hakim. Nah, balik lagi ke kalau salah tangkap. Kalau salah tangkap itu nanti misalkan di tingkat tersangka. Nah, itu nanti ada untuk ganti kerugian dari negara. Jadi ada nanti kerugian material dan imaterial. Nah, kalau yang material itu misalkan biaya ketika ditangkap atau di penjara, misalkan ya, penahanan sementara itu ya, kehilangan pendapatan pekerjaan. Nah, itu bisa dilakukan ganti kerugian ke negara. Terus ya, misalkan hal lain, misalkan pengobatan, terus kayak ini ya, itu yang terkait material yang bisa dimakan. Terus ada ganti rugi imaterial, misalkan pengembalian nama baik. Nama baik itu kan penting karena ketika sudah dicap sebagai tersangka di lingkungan masyarakat itu kan pasti bergejolak kan. Oh, orang itu pidana. Nah, itu kan pengembalian nama baik itu sangat penting karena ya, orang itu kan dilihat dari ya, status sosialnya kan. Kita hidup bermasyarakat itu pasti ada status sosialnya. Nah, itu bentuk-bentuk apa namanya dan itu kerugian yang akan didapat ketika nanti terjadi salah tangkap. Itu teori sederhananya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan melihat di berita itu kan ada namanya tersangka, nanti ada terdakwa. Itu biar Bapak Ibu memahami. Jadi nggak asal nanti menganggap bahwa orang yang tersangka itu sudah 100% salah.
belum, karena itu masih di persimpangan. Terus terkait yang ini yang pertanyaan ketiga tadi terkait dasar Misalnya ya tadi cuma diletakkan karena APS gimana mungkin efeknya ada di sini. Jadi kalau ya mungkin kalau masih di APS itu mungkin lebih mudah ya, tapi kalau di pengadilan itu Pak yang menentukan itu hakim. Nah kalau di APS itu masih ya kata itu berbeda pihak. Ketika mediasi misalkan yang tadi teori LPG, nah harga LPG-nya paling cuma 20.000, tapi kalau masuk ke pengadilan bisa sampai jutaan, itu kan perbedaan yang jauh. Nah kembali lagi kita makanya sebagai masyarakat ini bukan saya memberikan hal yang negatif, tapi ketika ada sesuatu misalkan ada orang-orang yang kalau kita bicara hukum kan bicara kemanfaatan keadilan pastinya. Ketika ada orang yang mencuri misalkan dia mencurinya karena terpaksa, misalkan ada toko Madura 24 jam tiba-tiba di tengah malam ada ibu-ibu yang ingin mencuri susu kotaan misalkan susu formula. Ketika ketahuan terus diarah sama orang, nah itu sebaiknya dikurangi ya. Lihat dulu, jangan asal menghakimi sendiri, karena kita harus melihat sudut pandang lain. Kira-kira orang itu mencuri karena apa? Ada alasannya. Kalau misalkan karena anaknya masih kecil butuh asupan, apalagi mencuri yang harganya misalkan ya harganya cuma 5.000, itu mungkin ya kita harus melihat dari aspek keadilan. Tadi saya sampaikan bahwa keadilan itu bukan sama rata, tapi sesuai porsinya. Jangan menilai karena tanah ini misalkan tanah milik orang kaya sama orang miskin terus disamaratakan, itu nggak bisa, karena harus sesuai porsinya. Itu mungkin teori saya bertanya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dini. Jadi kita beralih pada teori berikutnya yang disampaikan oleh Pak Dini. Silakan Pak, berkaitan dengan salah tangkap bagaimana versi dari hal polisian, termasuk untuk kaitan tentang masalah yang sering dilakukan dalam Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Salah tangkap itu bisa terjadi dua paling tidak. Contohnya misalnya ada pencurian motor. Tidak menutup kemungkinan masyarakat juga keliru menangkap, padahal itu bukan pencurinya. Misalnya, bisa juga salah tangkap yang dilakukan oleh anggota Polri. Bagaimana prosesnya? Hal ini tentunya kita mengacu kepada KUHP pasal 77 dan pasal 76. Itu salah tangkap. Apakah bisa menuntut ganti kerugian? Sudah disampaikan oleh beliaunya. Apakah bisa melakukan pra peradilan? Bisa. Jadi pra peradilan itu yang diproses adalah tentang upaya paksa. Di situ ada penangkapan, sah tidaknya penggeledahan, sama sah tidaknya penyitaan. Apakah hal ini bisa dilaporkan di Propam? Bisa. Saat ini pernah dengar bahwa kasusnya Mirna, dengar gini, yang Mirna konon saat ini sudah menjalani, dan beliaunya merasa sampai sekarang tidak merasa meracuni, sehingga beliau mengajukan yang namanya kasasi. Padahal sudah selesai hukumannya, sudah selesai, boleh dikatakan sudah selesai, artinya selesai secara bersalah. Hanya beliau minta nama baiknya diperbaiki.
yang dituntut di kasasinya oleh pengacaranya Dr. Hasibuan adalah terkait nama baiknya. Salah tangkap juga merupakan melanggar hak asasi manusia di dalam hukum positif kita. Begitu. Terus yang kedua tentang apa tadi? Oke. Restoratif justice itu jadi perkembangan hukum itu selalu berkembang. Hukum pidana cenderung mengarah ke balas dendam atau restributif, sedangkan hukum itu sudah bergeser mengarah ke restoratif. Sehingga hukum dimanapun, bahkan di Belanda itu lapas itu sudah beberapa ada yang kosong, karena di sana restoratifnya lebih ekstrem lagi, membunuh bisa di restoratif. Di Indonesia masih dibatasi. Di Belanda, sehingga ada tiga negara sedikitnya yang lapasnya sudah tinggal sedikit atau hampir kosong. Belanda, Luxembourg, satunya Liechtenstein. Itu negara yang hampir tidak ada penghuninya, lapasnya itu. Gitu. Jadi hukum pidana sudah mulai bergeser. Yang tadinya hukum pidana mengarah kepada balas dendam atau asas retributif, sekarang lebih bergeser mengarah ke asas restoratif, menyelesaikan kekeluargaan sesuai dengan jiwa kita, jiwa Pancasila. Dengan begitu dia sudah malu dipanggil tetangganya, dipanggil tokoh masyarakatnya untuk menyelesaikan. Ya kalau dia punya pemikiran normal, saya pikir malu. Ya, itu kira-kira. Oke, terima kasih. Baik, kita close dulu. Terima kasih. Sebelumnya kita masih ada waktu 5 menit sebelum kita kemudian nanti foto bersama, dan mungkin akan menyampaikan kesimpulan dalam hal apa yang tadi dipaparkan. Mungkin kita bergantian Pak Sarwo dulu, kemudian Pak Devi, nanti Pak Tuan. Closing statement Pak, mungkin masing-masing satu setengah menit. Silakan Pak Sarwo. Terima kasih. Sebelum terjadi tindak pidana, sebelum terjadi kejadian tindak pidana maupun kriminalitas, sebaiknya kita memahami aturan, sebaiknya kita memahami regulasi yang ada. Dengan memahami regulasi yang ada, contohnya kali ini kita melakukan sosialisasi, ini salah satu bentuk pencegahan. Dengan pencegahan jenengan tahu, akhirnya jenengan yang akan berbuat kejahatan, berbuat kriminal, tidak pidana, kita jadi mengurungkan. Itu. Dan yang kedua, apakah panjenengan tahu bahwa tahun 2026 itu akan diberlakukan KUHP nasional atau KUHP yang baru? Sudah tahu belum? Panjenengan nanti tahun 2026, 1 Januari 2026 sudah jenengan menggunakan KUHP yang baru diberlakukan di Indonesia. Disahkannya 2 Januari 2023, sudah digedok oleh Pak Jokowi 2 Januari 2023. Diberlakukannya 1 Januari 2026. Apakah KUHP yang lama dengan yang baru berbeda? Di dalam hukum ada namanya fiksi hukum. Apabila telah diundangkan, maka semua orang dianggap tahu. Jadi tidak membaca, yang tidak bisa membaca dan tidak pernah membaca dianggap tahu. Jadi panjenengan mohon maaf sedikit buka kalau di Google, oh KUHP yang baru ini, oh KUHP yang lama ini. Kalau yang baru salah satunya, kalau yang lama lebih banyak menganut kepada kolonial Belanda. Bagaimanapun juga KUHP kita yang lama
itu tidak ada KUHP yang berbahasa Indonesia yang disahkan oleh negara Republik Indonesia. Adanya KUHP berbahasa Belanda. Bagaimana dengan sekarang ada edisinya Susilo, edisinya Mulyatno, dan edisinya Sugandi maupun edisi yang lain, itu hanya penerjemahan saja. Jadi KUHP kita masih asli berbahasa Belanda. Karena KUHP kita disahkan 1 Januari 1946. Dalam tempo kita merdeka 17 Agustus 1945, dalam tempo hanya 4 bulan bagaimana kita bisa membuat peraturan perundang-undangan, termasuk KUH Perdata, sama, itu milik Belanda, kita copot menjadi milik Indonesia. Jadi nuansa karakter KUHP yang lama adalah nuansa kolonial Belanda. Belanda pernah dijajah oleh Prancis. Prancis pernah dijajah oleh Romawi. Sehingga KUHP ini nuansanya ada nuansa Belanda, nuansa Prancis, dan nuansa Romawi. Sedangkan yang baru ini nanti betul-betul bernuansa Indonesia. Saya kasih perbedaannya sedikitnya ada 40. Salah satu contoh, di dalam KUHP yang baru, hukuman mati merupakan hukuman khusus. Artinya bagaimana? Kalau di dalam KUHP yang lama hukuman mati, orang mau tidak mau harus ditembak mati. Tapi kalau di dalam KUHP yang baru, selama 10 tahun diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Jika bisa berbuat baik, maka hukuman matinya bisa dirubah, bisa dianulir menjadi 15 tahun, 20 tahun, dan lain sebagainya. Kapan-kapan nanti saya akan memberikan pencerahan terkait KUHP yang baru nanti kalau ada waktu. Setuju nggih? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saud. Silakan Pak Deddy Salsa untuk closing statement. Oke, mungkin closing statementnya. Jadi saya kembali lagi kepada Bapak Ibu. Jadi tugas saya sebagai akademisi, ya, ini kan memberikan pemahaman-pemahaman yang sederhana kepada Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan teman-teman yang mahasiswa mungkin di kampus, karena kalau di kampus saya mungkin akan membicarakan secara ilmiah, tapi kalau di masyarakat saya menyederhanakan. Jadi buat Bapak Ibu mungkin ya, ketika menghadapi sebuah konflik atau sengketa itu ya, kalau kita dalam hukum pidana itu ada asas ultimum remedium. Nah, itu sebagai opsi terakhir dalam menggunakan proses pidana. Nah, seperti yang tagline itu kan, jadikan mediasi sebagai jalur utama, bukan alternatif. Nah, itu sejalan dengan hukum pidana, yaitu asas ultimum remedium. Itu jangan menjadikan dikit-dikit ngadu melaporkan ke kepolisian atau ke pengadilan. Nah, itu kita selesaikan dengan musyawarah, ya. Karena kita mencari winning solution, bukan antara menang atau kalah. Ya, kalau misalkan ya, tadi yang saya bilang bahwa nilai-nilai keadilan itu harus ditegakkan, ya, bahkan melihat dari sudut pandang yang lain. Berbeda lagi nanti kalau sengketa bisnisnya besar. Nah, kalau misalkan kerugiannya lebih besar, Bapak Ibu, ya, kalau misalkan menginginkan ya, jalur pengadilan, silakan. Ya. Tapi kalau misalkan kerugiannya mungkin ya nggak seberapa daripada numpang uang ke pengadilan, terus jangka waktunya panjang. Alangkah lebih baiknya itu melalui jalur mediasi, bisa dengan tokoh-tokoh masyarakat atau menggunakan mediator. Nah, seperti itu. Terus ya, karena tadi Pak ya, dari Polda berbicara KUHP, kalau saya mungkin lebih sosialisasi ini terkait pendaftaran tanah. Jadi Bapak Ibu kalau tahu, jadi tanah-tanah atau di nama-nama lain itu akan
tahun 2026. Jadi monggo Bapak Ibu kalau misalkan tanahnya masih tanah-tanah bekas adat itu seperti atau nama yang lain, kiri, timur ya, silahkan didaftarkan karena nanti mungkin sudah nggak berlaku sebagai tanda bukti hak. Ya sebenarnya saya sudah keluar kalau saya itu sudah nggak bisa dilakukan. Saya kalau yang seperti kiri, itu juga. Kecuali tanah longsor ya Mas. Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Ini komunitas sekolah prosedur. Berikutnya melakukan dengan Pak Sisyono, silakan untuk memberikan konsistensi. Karena sudah diborong sama narasumber yang sebelumnya, hanya 2 kata saja, damai indah. Semoga itu bisa selalu kita ingat sampai akhir hayat. Baik, kita close terhadap dan Bapak Ibu sekalian, tibalah waktu untuk kita di akhir waktu kita untuk kemudian bersama-sama kita ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir meluangkan waktu untuk hadir di FGD kita Forum Focus Group Discussion berkaitan tentang waktu dan restoratif justice. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih banyak dan berikutnya kita bisa sesi berikutnya foto bersama dan penghargaan untuk mewakili dari kecamatan untuk penyerahan daftar mediator. Waktu itu saya serahkan ke Pak untuk berkaitan. Saya mediator selaku mediator hari ini. Saya mengajak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa usaha hari ini cukup besar. Semoga saya berharap tadi kita ini bersinergi dengan tidak sekali kita bisa kita. Yaitu apa? Yaitu praktis itu nanti yang bisa memfasilitasi mediasi. Semua berdiri. Ya, semua berdiri gini non sewu. Semua menghadap ke mana ini? Apa itu? Ke selatan. Oke, ke selatan. Fotonya 3 kali. Ya. 3 kali 4 kayak foto kayak foto KTP. Jadi 3 gaya. Yang pertama sopan, yang kedua semangat, yang ketiga presisi. Nah, miliknya Polri adalah presisi. Oke, terima kasih. Iya, saat ini gaya sopan dulu. Iya, silakan. Yang kedua semangat. Ya. Yang ketiga presisi, tangan kanan ke dada sebelah kiri, jangan ke dada sebelahnya ya. Dada tangannya bahaya. Kaki mas. Pasti di depan Pak.
Terima kasih. Jadi terkait dengan keadaan yang sekarang terjadi di masyarakat, itu tentang restoratif justice dan adanya Omar Rembuk itu sangat diperlukan sekali. Kenapa? Karena posisinya fasilitasnya sudah ada, tetapi tentang siapa yang ada di situ, ya, yang kita tahu ada Binmas, Babin Kaptipmas dan pihak yang menjabat menjadi lurah. Itu kan juga perlu ada mereka di backup dari segi mediator. Jadi mediator yang kami punya di sini akan membackup tentang masalah mediasi dan restoratif justice di tingkat-tingkat kelurahan nantinya di daerah Surabaya dan mungkin nanti akan menyebar sampai ke Jawa Timur begitu. Karena memang posisinya sekarang ini mereka juga perlu di backup tentang masalah hukumnya, tentang kesepakatannya dan lain sebagainya begitu. Jadi itu sangat urgent sekali karena kalau tidak di backup maka nanti kesepakatan yang sekarang bisa diambil mungkin besok atau seminggu lagi kalau memang itu masih belum dilaksanakan akan menjadi mentah lagi. Dewan Sengketa Indonesia saat ini sangat fokus pada terkait dengan mereka memiliki SDM mediator, ya. Kita di Jawa Timur itu sudah hampir sekitar 500 peserta masuk dalam arti sebagai mediator, juga sudah menjadi mediator, sebagian besar sudah menjadi mediator non hakim, ya, di pengadilan-pengadilan negeri di Jawa Timur. Maka tentunya Dewan Sengketa menginginkan bahwa mediator ini dapat melakukan pengabdian, ya, di kelurahan-kelurahan. Bahkan kalau mungkin di luar Surabaya nanti akan ada di desa-desa. Jadi Dewan Sengketa akan mendorong terkait dengan nanti pengabdian anggotanya di masyarakat, begitu. Untuk FGD ini kita sudah menghadirkan satu dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu Bapak Dedi Stansyah, SHMKN. Kemudian dari pihak Dewan Sengketa Indonesia Jawa Timur adalah saya sendiri, Anandyo Susetyo SHMH. Dan kemudian dari kepolisian kita untuk restoratif justice kita menghadirkan dari Polda, yaitu Bapak Dr. Sarwo Waskito SHMH. Karena ini sifatnya kita di tingkat kecamatan, tentunya nanti follow up-nya kita akan turut di kelurahan-kelurahan, ya kan? Dan itu nanti kita akan melakukan suatu manajemen, ya, terkait dengan penanganan yang ada di kelurahan-kelurahan tersebut. Karena kita juga memiliki SDM yang cukup, maka nanti follow up-nya adalah apa yang ada di lapangan, nanti kita akan juga lakukan suatu upaya yang terbaik. Memang kalau tidak kita dorong sampai di kelurahan, ya, maka tentunya ini hanya menjadi wacana. Karena kita tahu bahwa mulai periode Januari 2024 sampai dengan sekarang, ini kita melakukan suatu analisa bahwa memang belum ada yang merapat dari sisi mediator yang tersertifikasi untuk melakukan suatu dukungan terhadap Omar Rembuk maupun restoratif justice. Nah, kita akan melakukan suatu upaya mempelopori itu dari Dewan Sengketa Indonesia, begitu. Dan terakhir, fokus kita adalah menjadikan mediasi sebagai jalur utama, bukan sebagai jalur alternatif. Saya dari LPMK, kemudian ada dari Ibu PKK dan beliau Bu Camat, beliau juga PKK. Merasa alhamdulillah gitu program dari Dewan Sengketa ini sangat bermanfaat untuk kami, terutama nantinya akan kami teruskan ke warga. Terutama kami tadi informasi terakhir itu yang KUHP yang tahun 2026 itu kami mengharapkan ada lagi
semacam ini, FGD semacam ini, sehingga itu nanti bisa kami teruskan kepada warga, dan itu sangat penting buat kami. Terima kasih banyak kepada penyelenggara, semoga nantinya akan diteruskan lagi dengan program-program berikutnya. Dan kemudian program ini, FGD semacam ini, semoga saja nanti juga diadakan di kecamatan-kecamatan lain, dan itu juga disebarkan ke warganya, sehingga seluruh Surabaya itu merasakan manfaatnya. Dan kemudian kami menjadikan warga kami itu sadar hukum semuanya, seluruh kota Surabaya. Terima kasih.